Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anakku yang terkasih dan Bapak banggakan, puji syukur alhamdulillah. Mari selalu dan senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah masih berkenan memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama menjalankan rutinitas PJJ Jumat 13 November 2020, yang kali ini Bapak akan mengulang tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Anak-anakku yang Bapak kasih dan Bapak banggakan, sebelum memulai aktivitas, mari bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita dalam pelajaran kali ini. Allah buka hati kita, Allah buka akal kita, sehingga bisa memahami materi ini dan menjadikan ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Islam memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang baik, yang halal dan bergizi. Peta konsep surat An-Nahl ayat 114. Di sini kalian dituntut untuk membaca, menghafal. Dengan membaca diharapkan kalian bisa tahu bahwa memiliki sikap mengkonsumsi makanan halal. Kemudian memahami makna surat An-Nahl ayat 114, memahami hadis terkait, kemudian mencontoh perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mari kita tadarus Quran surat An-Nahl ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran surat An-Nahl ayat 114. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Anil Miqdam bin Ma'adi Kariba ngan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala inni utitul kitaba wa mithlahu mangahu ala yuthiku rajulun sab'anun ali arikatihi yaqulu alaikum bihadzal qur'an fama wajadtum fihi min haram faharrimuhu ala la yahillu lakum lahmul himaril ahliyi wala kullu dzinabim minas sabani wala luqatatun muahidin illa
ayyastaghniya anha sahibuha, rawahu Abu Dawud. Dari Mikdam bin Ma'di Karib berkata bahwa Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa aku diberikan kitab Al-Quran dan yang semisalnya bersama-sama dengannya, agar jangan sampai orang yang perutnya kenyang berada di atas singgasananya berkata, kalian mesti memegang Al-Quran ini. Apa saja uang kalian dapati halal, apa saja yang kalian dapati halal, maka halalkanlah. Dan apa saja yang kalian dapati haram, maka haramkanlah. Ketahuilah tidak dihalalkan bagimu keledai kampung, dan tidak dihalalkan yang semua bertaring dari kelompok binatang buas. Tidak pula barang temuan orang kafir mu'ahad, kecuali jika pemiliknya tidak membutuhkannya. Anak-anakku, kemudian ada lagi hadis riwayat Ibnu Majah an Jabir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu taqullah wajmilu fil talabi fa inna nafsan lan tamuta hatta tasat tamu fiya rizqoha wa inibto anganha fattaqullaha wajmilu fit talabi khudu mahalla wadamu maharuma. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan perbaguslah cara kalian mendapatkan rezeki, karena sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati sebelum rezekinya tercukupi meskipun datangnya lambat. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah cara mendapatkan rezeki. Ambillah apa saja yang telah Allah halalkan kepada kalian dan tinggalkanlah apa saja yang telah Allah haramkan untuk kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hafalkan ayat dan hadis yang telah dipelajari. Cara menghafal dengan baik adalah dengan membaca berulang kali. Al-ilmu qoma bidarsi, ya, bahwa ilmu itu muncul akan ada pada diri kita ketika kita rajin membaca dan terus membaca. Ulangi bacaan yang belum mampu dihafalkan dengan baik hingga benar-benar hafal. Anak-anakku yang Bapak kasih dan Bapak banggakan, kandungan surat An-Nahl ayat 114 yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kaum muslimin untuk memakan makanan yang halal lagi baik dari rizki yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, yang halal dan yang baik. Sekali lagi, yang halal dan yang baik. Banyak makanan yang baik tapi gak halal, banyak makanan yang halal tapi mesti baik. Makan dan minuman yang halal ialah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk dimakan dan diminum. Kalau masih ada daging sapi, mengapa harus beli daging babi? Kalau masih ada minuman yang tidak mengandung alkohol, mengapa harus mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol? Makanan dan minuman yang baik ialah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dimakan atau diminum berdasarkan ilmu kesehatan. Makanan yang halal lagi baik inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Anak-anakku, sedangkan kandungan hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah yang pertama, dalam mengonsumsi makanan dan minuman haruslah berhati-hati. Banyak sekali sekarang produk-produk makanan yang siap saji, di mana di situ salah satu bahan dasarnya adalah mengandung zat-zat yang diharamkan oleh agama atau oleh syar'i.
maka kita harus selektif dalam memilih makanan. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa makanan dan minuman itu benar-benar baik, halal dan benar. Yang ketiga, makanan yang dikonsumsi harus halal dan baik menurut Al-Quran dan hadis, dan juga menurut ilmu kesehatan. Sebab diharamkannya makanan dan minuman. Yang pertama, haram karena cara mendapatkannya. Misalnya harta yang didapat dari mencuri, hasil riba maupun hasil korupsi. Nasi yang dibeli dengan cara mencuri, ya kan? Makanan yang tadinya halal tapi karena didapatkan dengan cara mencuri, maka makanan tersebut hukumnya menjadi haram. Yang kedua, haram karena substansi barangnya adalah barang tersebut memang ditetapkan haram oleh Al-Quran dan hadis. Contohnya adalah daging anjing, daging babi, dan lain sebagainya. Kemudian Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman halal untuk kepentingan manusia itu sendiri. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa mengapa daging babi diharamkan. Ternyata menurut medis, ya, dari segi kesehatan di dalam daging babi terdapat kandungan cacing pita yang akan membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Makanan yang halal dan baik dapat menyehatkan tubuh manusia. Makanan bergizi harus memenuhi fungsi. Yang pertama, memenuhi kepuasan jiwa, dalam artian memberikan rasa kenyang, memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa. Yang kedua, memenuhi fungsi fisiologis. Yang pertama, memberikan tenaga, mendukung pertumbuhan DNA, perkembangan sel-sel baru. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, itulah materi pendidikan agama Islam pada Jumat ini. Untuk tugas kalian adalah kalian tulis di dalam buku catatan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 114 beserta artinya. Setelah kalian tulis, foto tugas kalian kemudian upload ke link yang akan Bapak kirim di bawah ini. Baiklah anak-anakku, sebelum Bapak akhiri, Bapak berpesan tetap patuhi protokol kesehatan karena kesehatan itu sangat penting. Apalah artinya semuanya tanpa adanya kesehatan. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.